Oke, sebelumnya selamat malam Bapak. Perkenalkan saya Ripka dan juga teman-teman saya. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Ini kami akan melakukan wawancara terkait demokrasi. Ini kami lakukan dalam rangka pendalaman materi dalam tugas kuliah kami. Adapun perlu memperoleh perspektif akademik dari Bapak mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan dipahami juga berkembang bangsa dan bernegara, khususnya di era ini. Harap pandangan serta pengalaman dari Bapak dapat memperkaya pemahaman kami dalam menuju tugas. Sebelum itu, memasuki tanya jawab, kami mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Wah, anak-anak hebat ini sudah mulai wawancara ini. Iya betul Pak. Calon-calon jurnalis IT gitu ya. Oke, jadi saya on cam dulu ya. Saya kebetulan baru selesai dari kegiatan dan perjalanan pulang. Ya, nama saya kalian bisa panggil aja Pak Fritz. Saya dosen selain di Stikom juga di Politeknik Nasional. Ya, karir dosen saya sih tidak lama-lama amat. Over lebih dari 10 tahun lah. Lalu sempat juga mengajar mata kuliah ini sih, apa namanya, PPKN ya. Something like that, kewarganegaraan. Iya betul Pak, kewarganegaraan. Ya betul. Saya sempat ngajar juga di Stikom mata kuliah ini. Jadi it's fine. Buat saya demokrasi hal penting yang perlu kita pelajari, walaupun basic ilmu kita tidak basic di situ. Tapi there is something that we have to understand also. Ya, oke. Sebagai pembuka mungkin begitu aja dulu. Silakan kalau memang saya harus memulai. Saya silakan. Oke, Bapak terima kasih. Baik, kami akan memulainya dalam sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya atau masih sebatas demokrasi prosedural? Yang reformasi, karena demokrasi Orde Baru itu terkesan lebih otoriter. Sedangkan demokrasi terpimpin yang sebelumnya di tahun 1955 sampai periode sebelum Orde Baru itu adalah demokrasi yang cenderung menunjukkan pengkotak-kotakan yang begitu kental sehingga tidak mencerminkan negara yang berbineka tunggal ika. Ya, jadi sekarang itu menurut saya lebih transparan, lebih adil, lebih bagus lah. Gitu. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pengantar awal. Silakan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh uang terhadap kualitas demokrasi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu? Korupsi masih menjadi masalah paling besar sebetulnya. Karena pemerataan ekonomi itu belum memenuhi apa yang seharusnya. Nah, ketika ekonomi itu timpang, orang yang tiba-tiba merasa menjadi menjabat misalnya ya, itu lantas berpikir tidak lagi rasional. Mereka lebih memikirkan tentang kelompoknya, mereka lebih mementingkan tentang partainya, mereka lebih mementingkan tentang program-program yang lebih berpihak kepada kelompoknya. Nah, sehingga kalau kualitas demokrasi seperti ini tidak dibenahi, maka akan rumit. Tapi karena kita baru belajar demokrasi ini dari tahun 98, sehingga oke lah
Untuk sebuah negara yang besar, Anda harus tahu bahwa kita ini negara dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Ya, terbanyak nomor 4 kita sekarang sudah ada di angka 285 juta jiwa. Sehingga kalau kita punya parlemen di pusat misalnya sekitar 500 orang ya, 500 sekian orang. Lalu kita mau mengatakan adalah mereka itu adalah perwakilan dari 285 juta manusia. Rasanya tidak cukup karena itu hanya 500 sekian. Lalu mereka kira-kira mau memihak kepada kelompok yang mana gitu. Katakanlah dari Bali. Bali punya 4 orang parlemen di sana. Apakah 4 orang itu cukup mewakili Denpasar, cukup mewakili Badung, cukup mewakili Buleleng dan lain-lain? Apakah dia tahu betul persoalan yang terjadi di Banjar ini, Banjar itu dan seterusnya? Kan tidak. Ya, jadi kalau kita bicara kualitas, saya pikir ini semacam kita sedang belajar. Orang lagi sekolah dan sedang berada di tahap mempersiapkan diri untuk menuju ke level yang lebih baik. Ya, ya saya kira begitu. Silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu di era digital ini seberapa besar dampak hoax dan disinformasi terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia? Digitalisasi ini menjadi hal yang baik di satu sisi, tapi sisi lain dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana demokrasi dengan menjelekkan satu kelompok atau satu partai lain. Ya, jadi ya this is what happen ya, apa yang terjadi, proses di mana-mana kita tidak selalu berharap segala sesuatu itu baik, karena ada saja orang-orang yang merasa tidak puas lalu melakukan cara-cara yang tidak baik dengan menjelek-jelekan yang lain. Ya, berikut silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya dari berbagai persoalan yang telah kita bahas tadi, mulai dari politik uang hingga disinformasi. Untuk pertanyaan keempat, menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini, dan bagaimana solusi yang paling efektif untuk mengatasinya? Politik ya, situasi politik kita yang belum benar-benar mendukung demokrasi di negeri ini. Kalau mereka mau sadar bahwa politik atau partai politik yang ada itu berpihak kepada masyarakat dan benar-benar berjuang untuk masyarakat, that is fine. Tapi prakteknya ya Anda punya peluang untuk belajar lebih banyak tentang hal ini. Ya, sehingga tidak melulu hanya melihat apa yang terjadi, tetapi kita harus jadi pelaku untuk memahami. Oke, silakan. Selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, menurut Bapak, apakah kampus kita benar-benar menerapkan demokrasi? Jelaskan mengapa. Ya, saya kira kalau di kampus melakukan hal yang sudah seharusnya dilakukan. Nah, sekarang mahasiswa bagaimana bisa menempatkan diri, harus berani berjuang. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan undang-undang itu dilawan dengan cara-cara yang positif ya, bukan dengan cara-cara yang anarkis. Ya, jadi kalau pertanyaan itu disampaikan, saya pikir kampus tidak punya pilihan, kampus harus melakukan yang harus dilakukan. Nah, sekarang mahasiswa yang harus menempatkan diri, mampu memahami dengan baik tentang bagaimana berdemokrasi di kampus. Ya, silakan lanjut. Oke Bapak, selanjutnya untuk pertanyaan yang telah kami siapkan sudah selesai. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya ke Bapak Peserta Bui? Silakan. Nadia. Butuh Abimanyu. Untuk
Dari saya tidak ada pertanyaan untuk Bapak. Oke. Gede. Tidak ada Ringga. Dari saya sendiri tidak ada, Pak. Tidak ada. Sayang sekali ya, ini topik menarik. Banyak membaca ya. Ini kayaknya baca buku kalau disuruh sama ini. Ya silakan, Gede Reka mau bicara apa? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Menurut Bapak, semisal kan kampus melanggar demokrasi tentang mengintimidasi siswa miskin misalnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa itu? Apa kesalahan pihak kampus atau gimana? Dilakukan oleh siswa atau apa yang Anda lakukan terhadap siswa itu sebagai temannya? Lingkungannya misalnya, Pak. Lingkungannya. Jadi kalau Anda menemukan hal-hal seperti itu, Anda harus segera sampaikan di kampus. Ya, saya sayang sekali kalau ada mahasiswa yang akhirnya tidak bisa melanjutkan studi karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang kuliah. Ya, siapa yang mau saya salahkan coba? Siapa yang mau disalahkan? Orang tuanya yang tidak sanggup bayar, benar kan? Ya, gitu ya, Gede ya. Oke, baik Pak, saya terima jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kreatif itu perlu banyak-banyak searching. Ini mahasiswa belajar IT tetapi lingkungannya tidak teknologi, tidak IT gitu. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah demokrasi di kampus saat ini sudah berjalan dengan baik atau hanya untuk formalitas saja? Saya kira sudah berjalan dengan baik, Putu. Jadi harus diamati. Jadi Anda tidak bisa melihat demokrasi itu dari salah satu sudut pandang saja. Anda tidak bisa melihat bahwa kampus tidak melakukan demokrasi dengan baik, sementara Anda adalah bagian dari kampus. Anda adalah bagian dari kampus loh. Adalah mahasiswa Stikom. Jadi kalau Anda bilang kampus tidak melakukan demokrasi dengan baik, maka Anda adalah bagian di dalamnya. Ya, jadi saya pikir tidak bisa dilihat secara parsial atau secara sepihak. Ya, Anda harus melihat kira-kira demokrasi yang Anda maksudkan itu yang mana, yang bagian mana. Ya, saya sarankan Anda banyak baca buku ya, banyak baca buku filsafat itu. Tapi saya tidak tahu Anda belajar IT terus tiba-tiba belajar filsafat demokrasi, nanti pusing Anda. Tambah-tambah ilmu, sedikit-sedikit baca. Jangan pegang HP hanya scroll, reel, TikTok, itu aja. Baca-baca sekali-sekali. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, silakan ditutup aja, Ripka. Oke, baik Bapak Pritataburi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Kiranya jawaban yang telah diberikan bisa menjadi memenuhi dalam tugas kami, tugas wawancara kami. Sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam proses wawancara ini. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih.